Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang berjudul Peran Pemerintah dan Karakteristik Barang dalam Perekonomian. Sebelum masuk ke dalam materi, kita kenalan dulu yuk. Materi ini sangat penting karena akan membantu kita memahami kapan pasar bekerja dengan baik dan kapan pemerintah perlu ikut campur agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas kali ini meliputi 1. Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, 2. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, 3. Karakteristik barang privat dan barang publik, non-rivalry dan 5. Penyediaan barang publik oleh pemerintah. Ayo kita bahas materinya lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Dalam setiap sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis. Seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Pemerintah bertugas untuk melindungi negara dari ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Keamanan ini sangat penting karena tanpa kondisi yang aman, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah membentuk tentara untuk menjaga kedaulatan negara, serta polisi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya keamanan, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan ekonomi dapat berkembang. Yang kedua, yaitu fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Pemerintah harus menyediakan sistem hukum yang adil dan tegas untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama hak milik dan kebebasan dalam berusaha. Tanpa adanya hukum yang jelas, akan banyak terjadi kecurangan, penipuan, dan konflik dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, pengadilan yang menyelesaikan sengketa bisnis antara perusahaan, serta hukum kontrak yang melindungi transaksi jual-beli. Dengan adanya hukum yang kuat, kepercayaan dalam kegiatan ekonomi akan meningkat. Yang ketiga, yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, jembatan, saluran air bersih, dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Baik, saya akan melanjutkan materi peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi, pemerintah memiliki beberapa peran dalam perekonomian, yaitu ada 1 sebagai regulator. Nah, dalam peran ini, pemerintah akan membuat peraturan untuk kegiatan ekonomi agar terciptanya persaingan yang sehat, untuk menjaga konsumen, dan untuk menghindari monopoli. Campur tangan pemerintah diperlukan karena dalam sistem pasar tidak selalu berjalan secara adil tanpa adanya sebuah peraturan. Adapun yang kedua yaitu sebagai alokator. Di sini pemerintah berperan untuk menyediakan barang-barang publik. Contohnya ada seperti jalanan, jembatan, kesehatan, keamanan, yang dimana hal ini tentu tidak akan dapat disediakan secara optimal oleh pihak swasta. Nah, hal-hal tadi itu bertujuan agar kita bisa memanfaatkan sumber daya secara efisien. Adapun peran ketiga yaitu sebagai distributor. Di sini, pemerintah berperan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui berbagai cara, yaitu ada 1 dari pajak, ada dari subsidi, dan beberapa bantuan sosial lainnya, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata. Nah, yang keempat ada sebagai stabilitator. Di sini pemerintah berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sehingga dapat mengurangi inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, untuk memperbaiki
memperbaiki kegagalan pasar. Menurut Sukirno, sistem pasar memiliki beberapa kelemahan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, ada juga monopoli, ada eksternalitas, sehingga di sini diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi berikut merupakan beberapa peran pemerintah dalam perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu fungsi alokasi. Seperti yang kita ketahui, fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau APBD untuk membagi pendapatan negara guna mendanai pembangunan, mengurangi pengangguran, dan efisien sumber daya. Pun tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian nasional serta mengurangi pemborosan sumber daya. Contoh implementasinya yaitu antara lain pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, serta penyediaan fasilitas umum lainnya. Nah, hal ini berfokus pada agar mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru melalui proyek-proyek pemerintah. Dalam kebijakan fiskal, fungsi ini memastikan sumber daya ekonomi digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya. Kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi secara umum adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produsen dan konsumen dengan cara menyalurkan barang atau jasa agar sampai ke tangan pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Lalu yang terakhir, pembelian. Nah, hal ini meliputi proses pengadaan barang dari produsen untuk kemudian disalurkan kembali. Pula fungsi pokok distribusi dalam hal pengangkutan atau transportasi. Hal ini berkegiatan untuk memindahkan barang dari tempat produksi ke wilayah yang membutuhkan atau ke lokasi konsumen. Nah, lalu poin kedua adalah penjualan. Kegiatan ini mengalihkan hak milik barang dari produsen kepada lembaga distribusi atau konsumen langsung. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, APBN atau APBD, dan moneter untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian, menjaga stabilitas harga, serta mengatasi fluktuasi ekonomi seperti inflasi atau deflasi. Ada pula poin-poin penting mengenai fungsi stabilisasi, yaitu yang pertama sebagai alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah maupun nasional, dan juga dalam hal pengendalian inflasi atau deflasi. Hal ini guna mengendalikan tingkat inflasi atau mengatasi deflasi yang berlebihan melalui pengaturan jumlah uang beredar, pajak, dan belanja publik. Pula contoh penerapan fungsi stabilisasi adalah untuk saat terjadi inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja publik atau menaikkan pajak untuk meredam permintaan agregat. Nah, sebaliknya, jika terjadi deflasi, pemerintah meningkatkan belanja untuk merangsang ekonomi negara tersebut. Yang pertama, barang publik. Barang publik adalah barang yang disediakan untuk kepentingan bersama dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Barang ini umumnya disediakan oleh pemerintah karena menyangkut kebutuhan umum yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Keberadaan barang publik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi agar berjalan dengan lancar. Adapun contoh barang-barang publik antara lain seperti jalan raya, jembatan, lampu penerangan jalan, dan layanan keamanan seperti polisi. Adapun karakteristik dari barang-barang publik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah non-excludable atau tidak dapat dibatasi. Barang publik itu memiliki sifat tidak dapat dibatasi. Artinya, semua orang itu dapat menggunakannya tanpa terkecuali. Tidak ada cara yang efektif untuk melarang seseorang mengakses barang tersebut, bahkan jika orang tersebut tidak ikut membayar. Yang kedua adalah non-rival atau tidak bersaing. Barang publik itu tidak bersifat bersaing, sehingga penggunaan oleh satu orang itu tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya. Misalnya, ketika seseorang menggunakan jalan raya, orang lain tetap bisa menggunakannya secara bersama tanpa mengurangi manfaatnya. Yang kedua adalah barang privat. Barang privat adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau kelompok tertentu serta tidak dapat digunakan secara bebas oleh semua orang.
Barang ini umumnya diperoleh melalui proses jual beli karena berkaitan dengan kebutuhan pribadi setiap individu. Keberadaan barang privat itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing orang sesuai dengan kemampuan dan preferensinya. Adapun contoh barang-barang privat antara lain seperti makanan, pakaian, kendaraan, alat elektronik seperti handphone. Adapun karakteristik dari barang-barang privat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah excludable atau dapat dibatasi. Barang privat itu memiliki sifat yang dapat dibatasi. Artinya, tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya individu yang membayar atau memiliki barang tersebut yang berhak mengaksesnya. Yang kedua adalah rival atau bersaing. Barang privat itu bersifat bersaing, yaitu jika satu orang menggunakan suatu barang, maka orang lain tidak dapat menggunakan barang yang sama pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu non-rivalry dan non-excludability. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam ilmu ekonomi, barang diklasifikasikan berdasarkan dua sifat, yaitu yang pertama non-rivalry atau tidak bersaing. Artinya, konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut, contohnya lampu jalan dan siaran TV. Yang kedua yaitu non-excludability atau tidak dapat dikecualikan, artinya tidak mudah atau tidak mungkin mencegah suatu orang untuk menggunakan barang tersebut walaupun mereka tidak membayarnya. Contohnya keamanan negara dan lampu penerangan jalan. Yang kedua yaitu klasifikasi barang berdasarkan kedua sifat. Yang pertama, jenis-jenis barang. Barang privat termasuk barang rivalry excludability, contohnya makanan dan pakaian. Selanjutnya, jenis-jenis barang publik tidak termasuk barang rivalry excludability, contohnya lampu jalanan. Yang ketiga, peran pemerintah dalam barang non-rival dan non-excludability. A. Penyediaan barang publik pemerintah Indonesia. Menyediakan barang publik karena satu, tidak menguntungkan bagi sektor swasta. Yang kedua, tidak bisa menarik pembayaran langsung dari pengguna. B. Mengatasi masalah free rider. Masalah utama barang publik adalah free rider problem, yaitu orang menikmati manfaat tanpa membayarnya. Dampaknya yaitu swasta enggan menyediakan barang tersebut. Dan yang kedua yaitu produksi barang publik menjadi kurang opsional. Solusinya yaitu menarik pajak dan menggunakan APBN. C. Peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah memastikan semua masyarakat mendapatkan akses yang adil dan tidak ada diskriminasi penggunaan. D. Regulasi dan pengolahan. Untuk barang yang mendekati pabrik, yang pertama membuat aturan penggunaan dan yang kedua mengontrol distribusi, contohnya pengolahan hutan dan perikanan laut. Dan yang keempat yaitu permasalahan barang publik. Yang pertama free rider, yaitu orang tidak mau membayar karena tidak bisa menikmati. Yang kedua yaitu kekurangan produksi, yaitu barang publik cenderung diproduksi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat. Penyediaan barang publik oleh pemerintah dan hubungan dengan fungsi pemerintah. Barang publik adalah barang atau jasa yang bisa digunakan bersama oleh masyarakat tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain dan tidak bisa dibatasi. Contohnya, jalan raya, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Barang-barang ini biasanya tidak bisa disediakan secara optimal oleh pasar, sehingga pemerintah harus turun tangan. Alasan pemerintah menyediakan barang publik karena adanya kegagalan pasar atau swasta tidak mampu menyediakan dan kebutuhan masyarakat luas. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Fungsi pemerintah dalam ekonomi publik. Menurut teori ekonomi publik, ada 3 fungsi utama pemerintah. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu pemerintah menyediakan barang publik antara lain jalan, fasilitas umum, dan lain-lain, dan mengatur penggunaan sumber daya agar efisien. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, antara lain pemerintah mengatur pemerataan pendapatan, contohnya itu pajak dan subsidi.
Dan fungsi terakhir yaitu stabilisasi, antara lain menjaga kestabilan ekonomi atau inflasi atau pengangguran. Hubungan penyediaan barang publik dengan fungsi pemerintah. Fungsi alokasi langsung berkaitan karena pemerintah menyediakan barang publik. Fungsi distribusi memastikan barang publik bisa dinikmati semua masyarakat secara adil. Fungsi stabilisasi menjaga agar penyediaan barang publik tetap berjalan stabil dalam kondisi ekonomi. Jadi, penyediaan barang publik adalah bentuk nyata dari ketiga fungsi pemerintah tersebut. Kesimpulannya, penyediaan barang publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah karena barang tersebut tidak dapat disediakan oleh pasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan materi yang telah kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan, pemerintah berperan penting dalam perekonomian melalui 3 fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pasar karena bersifat non-rival dan non-excludable, sekaligus mengatasi masalah seperti free rider dan kegagalan pasar. Sementara itu, barang private disediakan oleh pasar karena bersifat terbatas dan dapat dimiliki. Secara keseluruhan, peran pemerintah bertujuan menciptakan efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.